Sekarang semakin banyak orang aktif berolahraga, mulai dari gym, lari, hingga olahraga rekreasional. Namun, di sisi lain, kasus cedera cukup sering terjadi. Nah, dari sudut pandang fisioterapi, Hmm. sebenarnya kenapa sih hal ini cukup umum terjadi? Apakah faktor teknik olahraga seperti beban latihan atau latihan otot itu tuh yang belum siap menjadi penyebab utama? Dan apakah banyak orang yang sebenarnya baru menyadari adanya masalah ketika rasa nyeri sering kali muncul? Baik, nah di sini saya sudah bersama dengan Mbak Maila dari Physiospeed. Mungkin Mbak Maila boleh perkenalan diri. Baik, perkenalkan nama saya Melanolita Maulida Putri dari Physiospeed Jogja. Oke, Mbak Maila nih di sini kita mau ngobrol-ngobrol terkait mungkin cedera yang disebabkan karena olahraga atau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan masalah pemulihan after cederanya itu sendiri gitu ya. Nah, jika kita berbicara nih ya tentang cedera pada orang yang aktif berolahraga, area tubuh mana sih Mbak yang paling sering terjadi keluhan tersebut? Biasanya sering terjadi pada area leher, bahu, dan punggung atas, Mbak. Leher, bahu, dan juga punggung Iya, atas betul. gitu. Oke, kenapa area leher, punggung, dan bahu itu sering bermasalah? Karena kan banyak orang berolahraga seperti gym kan, Mbak. Nah, otot-otot tersebut yang menjadi penggeraknya. Nah, Hmm. itu biasa umum terjadi cedera. Itu. Oh gitu, oke. Nah, dalam olahraga seperti gym atau aktivitas yang banyak melibatkan tubuh bagian atas, bagaimana cedera di area tersebut tuh bisa terjadi? Biasanya cedera itu terjadi karena penggunaan berulang atau overuse. Bisa juga karena teknik yang kurang tepat. Dan juga karena beban yang berat. Itu salah satunya sih, Mbak. Oh, mungkin bebannya ini nggak sesuai dengan tubuh seseorang yang lagi olahraga itu gitu Betul, ya. iya, betul. Makanya menyebabkan cedera. Iya, betul. Oke. Nah, apakah ketegangan atau overuse pada otot leher dan bahu itu juga bisa memicu rasa tidak nyaman yang berkepanjangan? Iya, betul, bisa. Bisa sekali. Oh, oke. Biasanya itu setelah berapa lama? Mungkin kadang kan orang ada cedera nih, tapi nggak berasa. Terus pas besoknya kena cedera lagi, baru makin berasa gitu ya. Nah, itu tuh kira-kira bakal berkepanjangan seberapa lama sih buat ngerasain rasa nggak nyamannya itu? Biasanya itu tergantung orang masing-masingnya ya, Mbak. Ada juga yang habis olahraga langsung nyeri. Tapi ada juga yang nunggu beberapa waktu sering diabaikan, nyerinya muncul, tambah nyeri, itu baru terjadi Oh, cedera. gitu. Nah, kalau dari Physiospeed sendiri, kalau hal tersebut udah terjadi dari lama cederanya, apa sih yang bakal ditangani atau bagaimana treatmentnya gitu? Kalau kami biasanya pertama kita tanya dulu ke pasiennya atau kita asesmen. Itu biasanya kita kasih TENS setelah itu dan juga ada IR untuk otot yang tegang. Bisa juga kita gunain ultrasound gitu kan, Mbak. Terus nanti di akhir sesi ada exercise nanti untuk penguatan ototnya yang bagian cedera itu. Oke, nah itu biasanya akan berlangsung berapa lama untuk terapinya? Tergantung sih, Mbak. Ada juga yang bisa 1 sampai 3 bulan gitu ada. Tergantung pasiennya. Oke, nah dalam dunia fisioterapi itu sering banget kita sebut tentang peran otot stabilizer. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan otot stabilizer itu? Jadi otot stabilizer itu otot yang menjaga kestabilan sendi gitu loh, Mbak. Jadinya Oh. untuk tubuh-tubuh bergerak itu jadi dibantu gitu, Mbak. Oh, berarti otot stabilizer ini yang membantu si sendi-sendi ini bergerak secara normal Iya, gitu. betul. Oke. Kenapa otot stabilizer di area leher dan juga bahu itu penting untuk menjaga kestabilan gerakan saat berolahraga? Karena otot-otot yang pada leher bahu itu dia menjaga sendi agar tetap aman untuk bergerak, Mbak. Nah, itu. Oh, biar nggak keseleo gitu lah Iya, ya betul. istilahnya. Oke. Nah, apa yang terjadi kalau otot-otot ini tuh mengalami kelelahan atau tidak bekerja secara optimal? Itu biasanya otot stabilizer apabila tidak bekerja secara optimal itu dia akan meningkatkan resiko cederanya itu, Mbak. Nah, itu. Oh, berarti gimana sih posisi nggak stabilnya itu tuh? Posisi nggak stabilnya itu tergantung. Kalau misalnya dia agak bergeser atau bergerak sedikit itu biasanya menyebabkan nyeri sangat banget, Mbak. Dan tegang juga termasuk itu sih, Mbak. Oh, jadi kalau misalkan otot tegang itu lebih cepat kena cedera. Betul. Makanya Apabila dipaksa. Oh, karena Ya. dipaksa. Berarti pemanasan itu penting sebelumnya Penting. buat melemaskan otot itu tadi Iya, ya. betul, betul. Oke, Mbak, sekarang kita masuk ke bagian pentingnya recovery setelah olahraga gitu ya. Nah, setelah berolahraga atau kita latihan intens, ini tuh tubuh kan tentu butuh waktu ya untuk pulih. Seberapa penting sih proses recovery dalam mencegah cedera atau keluhan pada otot?
Recovery itu sangat penting, Mbak, karena otot itu kan sudah bekerja terlalu keras sehingga membutuhkan waktu untuk pulih kembali. Nah, itu sangat penting untuk recovery itu, Mbak. Oke, selain stretching dan terapi fisik, apakah istirahat yang cukup ini juga menjadi bagian penting dari proses pemulihan? Ya, betul, itu sangat penting, Mbak. Makanya kadang kalau orang udah kena cedera itu tuh bisa setahun 2 tahun nggak boleh olahraga dulu ya, Mbak? Bisa, betul. Itu biar apa sih? Maksudnya apakah ada sel atau apa gitu yang apa namanya buat recovery lagi atau gimana? Itu lebih ke ototnya yang biar recovery-nya pulih dengan baik itu sih, Mbak. Biar nggak kegesek lagi gitu ya. Nah, apakah yang terjadi pada otot ketika tubuh itu belum mendapatkan waktu recovery yang cukup? Itu nanti bisa nyerinya tambah banget, nyeri banget, gitu juga bisa tambahan cedera juga, Mbak, bisa. Dan makin lama lagi ya proses penyembuhannya Iya, itu. Nah, baik, di sini selain dengan Mbak Maila, di sini saya juga sudah bersama dengan Bapak Sofal Jamil di sini. Mungkin Bapak boleh memperkenalkan diri? Oke, selamat siang semuanya. Nama saya Sofal Jamil. Ya, saya kebetulan pemilik atau owner dari Physiospeed ini, dan kebetulan saya di sini juga sebagai konsultan dan juga saya sebagai dosen ya atau ngajar di perguruan tinggi di Jogja, Oh iya, di mana Pak? di Unisa Yogyakarta. Oh, di Unisa. Ya, Wah, Universitas menarik Asia. banget ya. Ternyata Bapak Sofal Jamil ini adalah seorang dosen di Unisa, teman-teman ya. Oke. Di sini dengan Bapak Sofal Jamil, saya ingin membicarakan terkait kesalahan umum nih yang sering terjadi setelah olahraga, gitu ya. Pak, dalam pengalaman Bapak menangani pasien, kesalahan apa yang paling sering dilakukan pasien tersebut setelah berolahraga? Oke, jadi gini, pertama kita bahas yang secara umum dulu ya. Jadi secara umum, kesalahannya itu adalah setelah seseorang berolahraga, ya itu tidak melakukan cooling down. Nah, kalau kita tarik lagi ke belakang, banyak yang tidak melakukan warming up terlebih dahulu. Harusnya warming up terlebih dahulu, olahraga inti dan cooling down, ya. Dan itu pun nggak asal warming up dan cooling down, karena warming up itu sifatnya adalah dinamis, cooling down sifatnya adalah statis. Banyak orang yang terbalik, ya. Jadi saat cooling down masih lari, ya. Harusnya itu nggak boleh. Intinya cooling down itu harus peregangan dan timing waktunya biasanya lebih lama 2-3 menit dari warming up, yang dari 5-10 menit. Nah, kalau cooling down bisa sampai 13 menit. Oh gitu. Terus kalau misalnya kelupaan pemanasan gitu gimana Pak? Nah, jadi gini, intinya sebelum berolahraga, kita harus ada warming up. Yang tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memberikan persiapan tubuh sebelum bertanding atau berolahraga. Jadi warming up itu dilakukan untuk preparing ya, atau untuk persiapan. Jadi ototnya itu menjadi lebih siap, ya, pembuluh darah di dalam ototnya itu menjadi lebih lebar. Ya, sehingga apa? Sehingga pergerakan dan fleksibilitas ototnya, jaringan ototnya itu menjadi lebih fleksibel dan terhindar dari adanya cedera. Oke. Nah, kalau misalnya setelah cooling down ini masih melakukan olahraga lagi, itu akan berpengaruh banget gak Pak nanti? Oke, jadi gini ya, semua tuh ada jedahnya. Jadi pertama warming up, terus olahraga ya atau tanding, terus cooling down. Nah, nanti ada recovery fase. Ya, jadi beres dari latihan atau bertanding itu harus ada relaksasi. Biasanya kami kalau di klub ya atau di sport gitu ya, biasanya setelah kita melakukan olahraga atau setelah melakukan latihan, warming up, istirahat. Nah, nanti akan ada jadwal untuk ice bath misalkan ya, seluruh tubuh itu kita mandi di ice ya untuk recovery atau pemulihan sel-sel jaringan. Oh gitu. Nah, apakah banyak orang yang mengabaikan proses recovery dan juga langsung kembali beraktivitas tanpa memberikan waktu tubuh untuk pulih? Oke, nah jadi gini, memang secara awam ya, secara orang awam masih banyak juga yang habis bertanding ya atau habis berolahraga ya itu masih melakukan aktivitas. Harusnya begini. Yang pertama adalah ketika kita selesai untuk olahraga apapun itu, kasih jeda waktu tubuh untuk merecovery, beristirahat. Contohnya apa? Tidur. Nah, ini banyak nih, apalagi sekarang banyak orang yang berolahraga atau main futsal, bola sampai malam hari ya. Iya. Setelah itu istirahat sebentar gitu kan, begadang. Nah, nggak bisa. Jadi kalau misalkan tubuh sudah terpakai, itu harus ada jeda recovery-nya. Ya, jadi kita harus istirahat, minimal harus tidur. Atau yang tadi kita bahas, ketika selesai berolahraga, itu kan otot-otot pada kenceng ya, otot-otot pada aktif semua, itu direlaksasikan. Kalau misalkan saat berolahraga ada nyeri ya, misalkan ada benturan yang sifatnya adalah cedera ringan, itu bisa dikompres menggunakan ice ya selama 15 menit. Ya, tapi kalau hanya otot tegang aja itu bisa kita berikan kompres hangat atau mandi air hangat.
ya sebelum tidur. Nah ya itu hal yang paling fundamental yang harus kita paham. Oh, gitu biasanya langsung lebih rileks gitu ya Pak setelah mandi air hangat sebelum tidur gitu. Oke, betul. Jadi ya kalau misalkan kita tidak berolahraga Mm. ya, terus mau tidur, terus mandi dulu nih Mm. menggunakan air hangat. Nah itu tidak berolahraga pun itu rileks, apalagi olahraga. Yang dimana otot kita itu kan tegang setelah olahraga ya Mm. dalam kondisi waspada. Kasih jeda waktu untuk rileks, terus ditambah mandi air hangat. Efeknya adalah akan memberikan tubuh ini pembuluh darah yang sifatnya vasodilatasi. Vasodilatasi itu melebar pembuluh darahnya. Ya, jadi aliran pembuluh darah tuh melebar. Nah, kita tahu ya di darah itu banyak sekali vitamin, Hmm. gizi, yang zat besi. Jadi peredaran pembuluh darahnya lancar, membawa oksigen, semuanya menjadi lancar. Sehingga dipasok ke seluruh tubuh itu menjadi lebih tersebar lah ya, spreading. Oke, Mhm. wah menarik banget ya teman-teman ya. Jadi Ya. ternyata hal sekecil mandi air panas aja itu tuh bisa membuat tubuh lebih rileks dan memperlancar juga peredaran darah kita. Gitu. Oke, Pak, apakah kondisi otot yang masih tegang atau kelelahan itu juga bisa berdampak pada kualitas istirahat seseorang? Ya, betul ya. Jadi jika membahas tentang kualitas istirahat, berarti kita harus tahu dulu nih arti dari kualitas istirahat yang baik seperti apa. Oke, jadi gini, secara istirahat atau tidur ya, itu kan 7 sampai 9 jam normalnya ya, Iya. atau tubuh kita membutuhkan itu ya. Nah, tapi banyak juga orang yang tidurnya kurang dari 7 sampai 9 jam. Betul? Iya Masih benar. banyak. Nah, jadi gini, ketika tubuh itu beristirahat, ya otomatis jaringan yang ada di dalam tubuh kita itu bekerja. Hmm. Contohnya nih, ada yang namanya regenerasi sel pada otot. Iya. Jadi regenerasi sel pada otot itu terjadi di jam 22, biasanya sampai jam 2 malam atau jam 3 malam. Ya. Nah, jadi waktu itu ketika kita istirahat atau tidur, sel-sel di dalam tubuh kita itu mengeluarkan hormon yang namanya growth hormone. Jadi fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk merecovery sel-sel otot yang pecah atau sel-sel otot yang rusak akibat high intensity sport. Ya, contohnya Oke. seperti itu. Ya, banyak jaringan tubuh yang rusak ketika kita istirahat itu akan menjadi terrecover kembali. Nah, makanya disarankan tidur tuh sebelum jam 10 atau jam 10 udah tidur ya. Benar. Nanti dihitung aja dari jam 10 sampai subuh gitu kan. Kadang kan ada yang kebangun tengah malam juga tapi it's okay. Yang penting timing waktunya seperti itu. Nah, Pak, sebenarnya saya juga pernah dengar nih, ada yang bilang sebenarnya nggak masalah waktu tidurnya cuma kayak 4 jam atau 5 jam, yang penting dia tuh masuk fase deep sleep. Betul. Nah, jadi gitu. Seperti yang bahas kita tadi, fase deep sleep itu ketika sudah terjadi deep sleep, maka tadi ya, yang dari jam 22 sampai jam 2, nah itu fase di mana recovery tubuh kita atau regenerasi tubuh kita itu terjadi. Growth hormone keluar ya, semuanya keluar untuk apa? Untuk memperbaiki jaringan yang rusak akibat olahraga. Nah, jadi itu kan dari jam 22 kalau sampai jam 2 terhitung 4 jam kurang lebih. Iya. Ya, jadi timing 7 sampai 9 jam itu fase tidur. Tapi fase deep sleep yang penting sudah dapat deep sleep 3 sampai 4 jam itu sudah cukup untuk merecovery jaringan yang rusak. Nah, itu penting harus kita pahami ya. Ya, Oke. gitu ya. Jadi kan nggak semua orang 7-9 jam full bisa tidur ya. Iya, betul. Ya, minimal 4 jam lah ya. Hmm. Minimal 4 jam harus sampai gitu ya. Jangan sampai sejam 2 jam tidur terus Iya. bangun. Oh gitu. Tapi kalau misalnya lebih dari jam 10 malam tadi kan Bapak menyebutkan jam 10 sampai jam 11 itu 10 sampai jam 2 itu 2. proses recovery tubuh ya. Mm-mm. Kalau misalkan kita baru tidur jam 12 tapi Mm-mm. kita sampai jam 5 itu Mm-mm. apakah sama aja atau tetap Oke. beda? Oke, jadi gini ya. Ini sama pertanyaannya kayak misalnya gini, saya begadang sampai malam nih, besok balas dendam deh. Ya Iya. kan saya kurang tidur tapi di siang tidurnya. Hmm. Ya, jadi seperti ini. Ketika kita ada timing waktu di dalam tubuh kita itu jam 22 sampai jam 2, Hmm. itu banyak mengeluarkan hormon growth hormone ya untuk recovery gitu kan dan perbaikan jaringan yang rusak. Iya. Itu memang timing waktu yang secara teori itu seperti itu. Cuma kan balik lagi, kalau kita konsepnya deep sleep, ya nggak? Deep Iya. sleep itu kan bisa jam berapa saja. Tapi alangkah baiknya, tubuh itu di-preparing, dipersiapkan, dan dibiasakan tidur itu jam 10, jam 11. Apalagi seseorang yang berolahraga Hmm. atau atlet. Atlet nggak bisa tidur jam 12. Jadi atlet itu timing waktunya dibatasi. Jam 9, 10 harus sudah tidur. Ntar bangun lagi subuh. Kenapa? Untuk mengejar itu.
Oh, recovery-nya itu ya? Ya, kan tadi saya bilang dari jam 22 sampai jam 2 itu banyak terjadi regenerasi sel otot. Salah satunya ada namanya growth hormone yang keluar. Mhm. Sehingga kalau atlet itu tidur di atas jam tersebut, maka target regenerasinya nggak dapat. Nah, makanya itu untuk mengejar itu sehingga jam 22 diusahakan dia harus bisa tidur. Jadi nggak bisa tuh tidur jam 1 nanti jam 7 baru bangun, nggak bisa. Karena Heeh. timing waktu mereka latihan tuh sudah baku. Sehingga potensi tidurnya pun, deep sleep-nya pasti akan cepat dapat. Ya, dan juga kan setiap latihan pasti high intensity-nya banyak ya. Iya, iya, Nah, jadi benar. pasti akan capek dan lelah. Dan itu bisa tidur harusnya. Oh, Gitu. oke. Baik, menarik banget nih ya teman-teman. Jadi buat kalian, misalnya nih, kalian emang hobi banget begadang, tapi usahakan di jam 10 sampai jam 2 kalian bisa memasuki fase deep sleep atau kalian usahakan untuk tidur. Nah, setelah jam 2 kalian mau begadang itu boleh aja, asalkan dengan hal-hal yang produktif gitu ya, teman-teman. Nah, Pak, apakah apa ya? Buat orang-orang yang suka susah tidur nih, suka kebangun tengah malam, itu tuh bisa disebabkan karena tubuhnya terasa kaku atau tegang gitu, Pak? Oke, jadi gini, kalau kebangun tengah malam faktornya banyak ya. Mm-mm. Faktornya banyak. Salah satunya adalah ruangan atau lingkup kamar yang tidak nyaman atau bising ya, Mm-mm. dan faktor lainnya adalah nyeri di tubuh ya. Contohnya ya, misalkan ada otot yang kaku nih, otot yang tegang saat tidur. Harusnya saat tidur otot rileks, benar nggak? Iya. Nah, tapi banyak faktor yang menyebabkan otot itu aktif saat tidur. Kenapa? Mungkin aktivitas yang sangat tinggi, ya enggak, Mhm. saat di siang hari sehingga tingkat stresnya tinggi pada malam hari. Tidurnya kurang dan terganggu. Dan Mhm. faktor lainnya adalah ada yang namanya imbalance muscle. Ya, contohnya misalnya ada orang tidur dengan posisi yang tidak nyaman atau posisi yang tidak ergonomis. Iya. Namanya sleep ergonomik ya. Jadi kita tidur pun ada apa namanya biomekanik tubuhnya. Jadi tidur nggak asal aja kan. Jadi ada posisi yang apa namanya terlentang, miring Mhm. ya. Nah, itu di mana kontraksi otot ketika tidur itu sudah pasti kontraksi otot yang berkontraksi adalah otot di bagian belakang misalkan, bagian leher dan lain-lain. Tapi ada juga orang yang tidurnya misalkan eh, keganjel bantal sedikit nih, Iya. atau misalkan ada gulungan kain atau selimut yang agak ngeganjel, Mhm. itu kan membuat tubuh kita ini tidurnya nggak balance ya. Iya, iya. Nah, misalkan agak naik sedikit. Nah, sehingga jika itu dibiasakan berjam-jam, maka kontraksi ototnya itu tidak seimbang. Jadi Oh. imbalance muscle. Nah, itu tengah malam pasti akan kebangun. Ya, harusnya kan flat tidur tuh enak. Nah, itu bisa terjadi kontraksi otot yang tidak maksimal atau tidak balance. Kita bilangnya biasanya imbalance muscle. Dan itu nyeri, bisa terjadi nyeri saat tidur. Oh, makanya suka kebangun tengah malam gitu ya, Betul, Pak. salah satu faktornya. Oh, Iya. oke. Nah, tapi berarti kalau misalkan posisi tidur harus flat, itu tuh yang lebih baik telentang ya, Pak? Jadi gini, sebenarnya tidur tuh ada 3 posisi. Ada yang terlentang, ada yang miring, dan ada yang tengkurap. Ah, Tapi secara umum orang kebanyakan kalau nggak miring, terlentang. iya. Dan kalau kita dilihat lagi rata-rata terlentang orang paling Telentang, sering. iya benar. Nah, jadi kalau kita tidur, kita tidak bisa memilih posisi tidur saat udah deep sleep ya. Iya. Itu akan berubah. Tapi usahakan di awal tidur terlentang, ya. Kenapa? Untuk menjaga imbalance muscle otot nih agar tetap stabil. Ya, ada orang yang tidurnya miring. Ya, miring itu kita harus melihat posisi bantalnya ini nggak bisa rendah. Kalau dia miring rendah berarti dia, nah seperti ini. Oh, iya, Sehingga iya. otot bagian kontradiktifnya, kontralateralnya di sini akan menjadi tegang. Nah, ya, jadi apa namanya kita harus melihat juga posisi sebelum tidur kan kita persiapin segala Iya, macamnya. iya. Iya enggak? Walaupun otomatis tidur langsung tidur ya. Iya. Tapi lebih baik disiapkan dulu sampai posisi nyaman baru tidur agar kualitasnya menjadi lebih baik. Oke. Oh, berarti usahakan ya teman-teman buat kalian yang mau tidur dulu langsung ambil posisi telentang. Nah, nanti setelahnya yaitu kita udah nggak bisa atur. Tapi usahakan dulu yang pertama harus telentang. Gitu. Nah, Pak, jika berbicara tentang recovery nih, tidur itu tentu menjadi bagian yang sangat penting ya. Nah, kenapa tidur ini memiliki peran besar dalam proses pemulihan otot setelah aktivitas fisik? Oke ya. Nah, jadi seperti yang kita bahas sebelumnya, ketika seseorang itu tidur, ya tubuh itu bekerja. Iya. Ya, memang secara fisik tidak terlihat, tapi secara kalau kita bisa visceral ya, organ dalam itu bekerja. Ya, salah satunya adalah itu tadi regenerasi sel. Sekarang seharian seorang atlet atau seorang yang senang olahraga itu menggunakan fisiknya 80 sampai 100%. Ya, yang dimana tingkat kelelahan dan stres ototnya tinggi. Ya sudah tahu stres ototnya tinggi, itu kita harus paham antara input dan output powernya. Nah, banyak kan orang yang
inputnya ini outputnya terlalu besar, tapi inputnya istirahatnya kurang. Contohnya misalkan orang yang bukan atlet atau yang hobi olahraga, tapi belum paham tentang bagaimana menjaga tubuh agar menjadi lebih stabil. Ya, kayak tadi saya bilang, sampai main futsal sampai malam, besok pagi jam 6 jam 7 sekolah atau kerja. Ya, nah itu timing waktu begadangnya itu tidak baik ya untuk kondisi tubuh. Ya, nah makanya saya bilang tadi, ketika kita istirahat atau tidur, maka tubuh itu bekerja, merecovery, ya, dan membuat jaringan sel-sel baru. Sel yang mati atau sel yang rusak, ya, sel yang pecah saat olahraga, itu akan dibentuk lagi, ya, menjadi regeneratif atau regenerasi muscles, ya, sel seluler, ya, yaitu saat kondisi tidur. Nah, makanya kami kalau dari fisioterapi ada dari tim sport, di klub maupun pelatih fisik, tidur atau istirahat adalah salah satu program latihan. Nah, ya, jadi tidur itu merupakan salah satu program latihan. Makanya kalau jam 10 harus sudah tidur, jam 5 atau misalkan jam 3 harus sudah bangun, itu adalah program latihan. Ya, nah, jadi seperti itu. Oh, jadi tidur ini masuk ke proses latihannya itu sendiri ya Pak ternyata. Karena emang tidur ini memiliki peran besar dalam permasalahan recovery tubuh gitu. Oke. Tadi kan Bapak membicarakan terkait posisi tidur telentang karena buat menopang bagian leher ya Pak. Nah, kalau misalnya kepalanya tidak tertopang dengan baik itu bagaimana sih yang terjadi? Nah, jadi gini, kita saat tidur, ya, saat tidur leher atau area kepala itu ada bantal, ya, sehingga antara punggung, ya, dan leher itu ada topangan. Jika dia tidak ada topangan, maka posisinya itu pasti akan berubah, ya. Jadi begini, ada orang yang pakai bantal, ya, tapi bantalnya terlalu ambles, oke? Jadi otomatis kalau terlalu ambles, si kontraksi otot di leher ini dia tidak akan stabil juga. Oke, itu yang pertama. Terus kedua, ada juga bantal yang misalkan dia pakai busa ya atau kapuk lah ya, tapi tidak balance, tidak flat. Jadi ada yang lebih tebal, ada yang lebih kempes gitu. Nah, jadi ketika ditidurin, itu otomatis kepala itu akan kedorong ke atas. Ya, sehingga otot ini ya bekerja saat tidur. Jadi kontraksi terus. Nah, harusnya kan ketika tidur otot ini rileks, otot leher. Nah, karena posisinya dia tidak stabil atau posisi bantalnya tidak ergonomik, maka menimbulkan gerakan atau menimbulkan kontraksi otot ya yang bekerja pada tidak seharusnya. Yang seharusnya tidak bekerja over, dia bekerja. Sehingga akan ada timbul nyeri atau timbul pegel. Makanya orang bilang ada yang salah bantal ya. Nah, salah satunya adalah posisi tidur ya yang tidak ergonomis. Sebetulnya bantal yang tidak ergonomis. Nah, jadi seperti itu. Dan itu bisa nyebabin pusing juga nggak sih Pak? Oh, Untuk jelas. menekan ya? Betul. Jadi kan kita balik lagi ya, yang namanya otot leher ini sifatnya ada stabilisator pada neck, pada cervical. Di sana banyak saraf, banyak pembuluh darah. Kita nggak usah ngomongin saraf, pembuluh darah, otot aja deh. Otot yang tidak seimbang itu mengakibatkan nyeri. Di leher, kita tahu sendiri ya, leher dekat dengan kepala. Maka keluhan leher itu rata-rata pusing. Ya, maka dari itu kalau misalkan tidurnya berkualitas, maka pusingnya akan hilang atau tidak ada pusing. Oh gitu, oke. Nah gitu teman-teman, jadi kalau misalkan kalian salah memilih bantal, itu tuh bisa jadi kalian mengalami pusing di kepala karena leher dan kepala ini sangat berhubungan, begitu. Nah Pak, jika seseorang aktif berolahraga dan ingin menjaga kondisi tubuh tetap optimal, apakah support saat tidur itu juga perlu diperhatikan? Oke, ya, betul. Ya, jadi support saat tidur itu perlu diperhatikan. Supportnya apa sih? Tadi kita udah bahas timing waktu tidurnya, betul tidak? Betul. Timing waktu tidur itu penting banget, apalagi untuk seorang atlet yang giat berolahraga. Kedua adalah posisi ergonomik tidur. Contohnya ya kita tidak bisa memilih bantal yang terlalu besar, ya, bantal yang terlalu keras atau bantal yang kempes. Jadi bantal itu harus ergonomik. Ya, makanya kan ada bantal yang sifatnya adalah custom. Ya, sesuai dengan karakteristik leher kita. Jadi kebetulan di kita juga banyak beberapa problematik ya pasien dengan lehernya yang cedera gitu kan. Ada neck flap dan lain-lain lah. Ada yang HNP juga, ya, ada penjepitan saraf di leher. Biasanya di bantal itu mereka mengcustom sendiri. Ya, ke yang sifatnya ya untuk orthotipe ya, orthopedik bantal ya. Jadi itu di custom sehingga safety dia untuk tidur dan lain-lain.
Pas banget Pak, karena bantal kita juga bisa di custom Pak. Oke. Jadi ini bisa diatur juga ketinggiannya. Nah, karena ini kan kita berlayar-layar Oke. gini, jadi bisa diatur juga nih Pak. Ya. Ada layernya ya. Iya. Nah, jadi pas banget nih teman-teman. Sudah di-approve dengan Pak Sofal ya untuk bantal ini karena bisa di-adjust, bisa kalian sesuaikan juga dengan leher kalian. Nah, Pak, apa yang sebaiknya diperhatikan dalam memilih bantal agar kepala dan leher juga tetap berada pada posisi stabil? Oke ya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah pertama gini. Tadi posisi tidur ada yang terlentang, terus posisi tidur ada yang miring, posisi tidur ada yang tengkurap. Ya, kita bahas secara singkat ya. Kalau yang terlentang, ya, yang terlentang itu diusahakan bantalnya itu sifatnya medium. Ya, jadi nggak terlalu kempes, nggak terlalu keras. Nah, tapi kalau tidurnya miring, usahakan bantalnya agak tinggi. Ya, kenapa? Karena balik lagi, kalau posisi miring ini leher nggak di bawah, leher di tengah, ditopang sama bahu. Jadi, ada yang agak tinggi, sehingga antara telinga, bahu, dan leher itu ada yang nopang. Tapi kalau ini kempes, turun kan? Nah, harusnya kalau misalkan dia lebih tebal, ya, lebih tinggi, dia akan lehernya akan stabil gini. Karena tidurnya miring. Ya. Nah, terus kalau untuk yang tengkurap, usahakan yang lembut ya. Yang lembut, karena ketika tengkurap ini kan dada kita kepres ya. Jadi kalau bantalnya lembut dan apa namanya dan kita dibilang kempes tapi lembut aja dan nggak terlalu keras, apa ekspirasi kita, inspirasi kita itu menjadi lebih nyaman. Tapi kalau keras kita mau napas kan apa Sesek namanya? ya? Ya, toraks ya atau tulang dada kita itu tidak bisa berkembang secara maksimal. Nah, itu yang diperhatikan. Tapi rata-rata orang tidur terlentang, kalau nggak miring. Jarang ada yang tengkurap ya, ada, tapi biasanya posisinya nanti berpindah dengan sendiri. Iya, karena nggak nyaman juga Nggak ya nyaman tengkurap juga. lama-lama tuh. Betul. Oke. Nah, Pak, apakah bantal dengan struktur yang menopang leher dengan baik itu dapat membantu menjaga posisi netral saat tidur? Jelas ya, jelas. Jadi tadi kita sudah bahas bahwa bantal itu ya sifatnya personal sebenarnya. Ya, apa namanya, apalagi yang bisa di custom ya. Jadi ketika kita tidur dengan posisi netral, kondisi netral karena disupport oleh bantal yang baik dan bantal yang bagus, maka kualitas tidur kita akan meningkat atau akan nyaman karena ototnya itu tertopang dengan bantal yang ergonomik sehingga tidak ada posisi leher ketika tidur terlalu mendengak ya. Atau terlalu, kalau kita bilangnya ekstensi, terlalu fleksi atau terlalu rotasi ya. Jadi netral aja ya, dengan kontraksi otot yang minimum atau kontraksi otot yang netral. Kalau misalkan dia terlalu ke depan ya berarti ototnya udah jelas tuh berubah posisinya. Berjam-jam bangun tidur walaupun tidak nyeri pasti kualitasnya jelek. Ya, dampaknya apa? Stres ya enggak? Mentalnya kesel terus bawaannya bangun tidur ya seperti itu. Ya, tapi kalau misalkan dari pasien-pasien Bapak ini tuh ada nggak sih yang kesini karena salah bantal atau sebenarnya selain cedera olahraga gitu? Banyak. Banyak. Ya, jadi gini, ketika tidur ya, banyak, contohnya gini, orang yang sibuk kerja, dalam artian dia sering di depan komputer dengan timing waktu yang lama. Itu kan statik, dia nggak dinamis, dia statik. Tiba-tiba udah berapa jam gitu kan, tanpa merubah posisi dengan baik. Biasa sampai rumah, banyak juga yang karena lelah, terus langsung tidur. Iya. Nah ya, jadi tidak ada yang tadi preparing, mandi dulu air hangat, santai dulu, kasih jeda waktu baru tidur. Nah sehingga ketika dia posisi tidurnya, yang penting besok bangun deh pagi, ya kan, bangun pagi kerja seperti biasa lagi. Nah padahal tubuh juga butuh yang namanya supporting system. Salah satunya ketika kita tidur itu ada bantal, ada guling juga. Kita nggak bahas guling ya, bantal ya. Ada bantal juga gitu kan yang mensupport leher ya atau otot bagian leher menjadi lebih nyaman dan netral ketika tidur sehingga bangunnya kita segar ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya udah terlanjur nih Pak, besoknya gimana tuh treatmentnya dengan yang Bapak berikan di Physiofit ini? Jadi gini, pertama kan pasti kita asesmen ya. Di asesmen dulu problematik pasien apa, keluhannya apa. Tadi dia udah cerita, history takingnya adalah tidur kok keganggu nyeri. Kita periksa nih. Setelah kita periksa, ternyata problematiknya ada di area leher nih. Ya, orang kan bilangnya ada yang tengeng, ya nggak? Bilangnya ada yang salah bantal dan lain-lain ya. Pas kita periksa ternyata imbalance muscle-nya ya itu terlihat. Jadi otot antara leher kanan dan kiri itu tegang atau ketika kita kasih latihan dia ada nyeri ke arah kiri misalkan. Nah, akhirnya kita diskusi ya, history takingnya kita ambil lagi, terus kita jelaskan bahwa ketika tidur ya itu harus memang membutuhkan support ya. Itu edukasi programnya, komprogram. Membutuhkan support yang baik, contohnya adalah bantal.
Nah, itu akan ada diskusi lanjut tentang bantalnya. Tapi kalau treatmentnya yang pasti di fisioterapi itu ada beberapa alat ya, namanya EPA, electrophysical agent ya, menggunakan TENS, electrical, ada juga heating, ada juga ultrasound ya untuk mengurangi nyerinya. Dan setelah diberikan alat biasanya akan ada exercise juga. Nah, itu yang terpenting. Karena exercise itu is medicine. Exercise is medicine. Jadi pengobatan di fisioterapi itu kita fokus pada latihan. Ya, sehingga orang yang cedera ya recovery-nya akan menjadi lebih cepat. Ya, ketika ke fisioterapi. Cedera tuh bukan berarti cedera olahraga, nyeri. Bisa jadi orang yang cedera akibat jatuh misalkan, tapi dia bukan atlet. Ya, jadi tidak semua khusus atlet. Jadi semua individu yang memiliki masalah pada sistem geraknya, fungsi geraknya itu bisa langsung ke fisioterapi. Ya, nanti kita kasih home program juga, kita kasih treatment latihan juga, dan kita akan evaluasi. Ya, 3-4 kali biasanya udah terlihat nih hasilnya. Tapi depend on case ya. Berbeda-beda kasusnya. Ada kasus yang emang agak berat, jadi lebih lama. Ada kasus juga yang tidak terlalu berat, ringan, jadi lebih cepat recovery. Oke. Nah, nih di sini nih teman-teman. Jadi setiap orang sebenarnya itu memiliki potensi untuk mengalami cedera. Jadi nggak cuma atlet aja yang bisa mengalami masalah cedera, mau itu di bagian leher atau di bagian-bagian tubuh lainnya. Nah, kalau misalnya kalian udah mulai ngerasa tidak nyaman atau mungkin ada masalah salah bantal, boleh banget teman-teman langsung aja datang ke Physiospeed dan nanti langsung bertemu dengan Bapak Sofal di sini. Gitu ya. Nah, Pak, udah cukup untuk di siang hari ini. Jadi bisa kita akhiri. Terima kasih Bapak Sofal Sama-sama. untuk edukasinya. Iya.